Itu kan kita nggak berpikir sampai di situ, Pak. Yang di dalam benak pikiran Kenapa nggak kita. berpikir sampai ke situ, Pak? Karena apa? Kita bersetoran, Pak. Kita tetap akan melibatkan operator existing. Tapi kalau operator existing tidak siap atau tidak mau, kita juga tidak bisa tunggu. Gilas. Gilas. Pak Nofrialdi, kalau seandainya nggak cepat, kegilas loh, Pak. Ya mungkin kalau memang begitu aturan main dari pemerintah kita sekarang, ya tentu juga Metro Mini juga tidak bisa berbuat banyak. Fisiknya terlalu banyak yang bobrok, asapnya tak sedikit yang mencemari. Pengemudinya banyak yang tak berlisensi. Perilaku buruknya di jalan raya termasyhur sejak dahulu kala. Meski demikian, puluhan tahun operasinya tak pernah dihentikan. Hingga baru-baru ini 18 orang jadi korban meninggal karena menerobos palang pintu perlintasan. Mengapa puluhan tahun tak pernah ada perbaikan? Saudara saya Aiman, saya ajak Anda untuk menyaksikan Bobrok Abadi Metro Mini. Lagi-lagi, kecelakaan Metro Mini menjadi tragedi. Kelalaian yang berujung maut di perlintasan Angke, Jakarta Barat ini disebabkan oleh sang supir Metro Mini yang menerobos palang kereta api. Kecelakaan naas ini menyebabkan 18 jiwa melayang dan 6 lainnya mengalami luka-luka. Tak berselang beberapa hari, Metro Mini kembali memakan korban. Akibat remblong, Metro Mini menabrak pejalan kaki di kawasan Kembangan, Jakarta Barat. Satu anak tewas di tempat dan sang ibu mengalami luka berat. Tak hanya fisiknya yang sudah tak layak jalan, ugal-ugalan dan pelanggaran lalu lintas menjadi tabiat Metro Mini setiap hari. Akibatnya, kecelakaan pun sudah marak terjadi. Kejar setoran menjadi alasan utama sang supir enggan mawas diri. Alih-alih memperbaiki kebobrokan, sejak 2013 lalu pimpinan PT Metro Mini justru mengalami perpecahan. Pecahnya kepengurusan membuat pemilik dan supir tidak memiliki naungan. Alhasil, Metro Mini pun hanya dimiliki perseorangan. Pemerintah pun akhirnya ikut turun tangan dalam membenahi karut-marut sang raja jalanan. Guna menghilangkan kebut-kebutan demi kejar setoran, tahun ini pemerintah membuat kebijakan. Salah satunya dengan penerapan pembayaran Rp10.000 per kilometer. Hal ini tentu lebih menguntungkan jika dibandingkan dengan menarik tarif Rp4.000 per orang setiap hari. Belum lagi harus kebut-kebutan yang membahayakan nyawa penumpang. Ini sebetulnya kita dari bulan Juni, waktu saya udah tawarkan kepada mereka, ini kan perorangan. Kita nggak ketemu Metro Mini pemiliknya siapa. Karena perusahaannya semua ngotot. Makanya waktu itu saya tawarkan, udahlah yang penting perorangan tidak dirugikan. Anda gabung saja dengan Transjakarta, kami bayar rupiah per kilometer. Karena semua orang tahu, ngetem-ngeteman gara-gara ngejar setoran nih. Ngebut-ngebut ngejar setoran. Sopir nggak ada SIM juga nembak. Orang di lapangan, oknum di dishub juga dapat setoran. Ini memang semua nih satu set ini. Kir mobil juga nyogok sebetulnya. Itu kalau ngomong jujur di kir kan nggak ada yang lolos. Tapi kalau nggak lolos pun dia di lapangan dia pakai nggak? Pakai juga. Makanya saya tawarkan, udah rupiah per kilometer. Tapi masih banyak yang nggak mau kan? Akankah Metro Mini dapat diperbaiki? Atau justru menjadi bobrok yang abadi? Saya datangi sebuah bus Metro Mini di sebuah daerah di Jakarta dan saya akan wawancarai salah seorang supirnya. Tapi atas permintaannya, sang supir saya samarkan identitasnya agar ia bisa berbicara lebih bebas dan lebih lepas. Terima kasih Pak. Saya nggak menyebutkan nama Bapak karena Bapak berkeberatan untuk dibuka identitasnya. Bapak
mendengar cerita soal kecelakaan Metro Mini di Angke, Jakarta Barat yang menewaskan 18 orang? Iya, kita mendengar itu melalui berita, tapi kalau langsung memang enggak. Kenapa? Selama ini memang sering kejadian dari Mikro Mininya ya kan. Mungkin yang kemarin dikabarkan awal pertama korban baru disebutkan 8. Ternyata sampai 18 orang. Wah, Nah itu tahu perkembangan detik demi detik nih Pak. Hebat. kalau kita melalui berita aja, Iya, cuma dan komunikasi diikuti tiap hari diliput kan untuk kejadian M60 ya. Dan Gitu. sampai sekarang perkembangan dari berita-berita itu terus diikuti. Iya, kita ikutin. Ada razia-razia Metro Iya. Mini tetap Nah, diikuti. justru tuh begitu ada kejadian M60 itu rahasia dari Dishub ataupun gabungan dari Satlantas, dari Dishubnya, bahkan dari pihak TNI. Nah, sekarang kalau untuk Mikro Mini yang kelengkapannya kurang ini kita diderek, dikandangin kalau bahasa Emang sekarang biasanya kurang dikandangin. lengkap Pak surat-suratnya? Sebenarnya sih hampir Hampir apa 80% tuh sebagian KIR doang. Izin usaha kadang kurang. Oh, Dia- jadi 80% itu biasanya dari- bolong-bolong tuh izinnya? Bolong-bolong. Ada yang cuma ada KIR-nya doang, Nah, STNK-nya nggak ada. Ada. Terus kadang STNK-nya belum diperpanjang. 80% banyak loh Pak, Ya itu hampir banyak semua itu. itu ada apa kejadian M60 itu baru ketahuan. Ini Bapak juga nggak lengkap? Lengkap Pak, kalau kita punya lengkap. Pernah membawa bus yang nggak lengkap juga? Dulu. Oh dulu, bener nih Pak dulu. Iya dulu sebelum di sini ya dulu Pak. Dulu enang. Satu ada KIR-nya, STNK-nya mati. Jadi sekarang Kalau selalu bawa sekarang- bus lengkap semua? Pasti. Pernah Karena apa? sekalipun nggak lengkap gitu? Wah nggak pernah Pak. Masa? Karena apa? Dari kita begitu ada razia itu memang kita diharuskan Oke. minimal SIM, identitas SIM, STNK, KIR, Ya, izin ya, usaha. ya. Nah, Kalau itu. 80% kan berarti ini data dari teman-teman Bapak Iya. yang ngaku ke Bapak lah cerita-cerita ke Bapak. Kok berani sih bawa bus tapi surat-suratnya nggak lengkap? SIM-nya juga kadang-kadang nggak ada, betul? Iya. Kok berani? Ya sekarang faktor kebutuhan Pak. Karena apa? Kalau di trayek rata-rata hampir. Karena apa? Mereka belajar manual, otodidak. Awal dari kenek, udah jadi supir, udah kita jalan. Karena apa? Udah bisa. Nah, masalah SIM 86. Gitu. Maksudnya? Maksudnya kalau kita ditangkap polisi nih, surat-surat komplit, SIM ditangkap Pak si A misalnya. Ditangkap sama polisi di Si belakang. A gitu. Kok nggak pakai Si A tilang? itu maksudnya polisi di belakang? Iya, polisi di belakang. Oke. Si A misalnya kita sebut. Oh ya, udah. Kasih kita uang silumannya. Berapa? Ya paling minimal 20.000, 30.000 maksimal. Tuh, makanya kalau dari pihak Dishub ataupun dari Kalau di sub, kepolisian, yang kan tadi ada Mm-mm. 80% surat-suratnya nggak lengkap, KIR misalnya. iya, Di sub kan memberhentikan, iya. 86 juga. Ya enggak. Kalau dari pihak Dishub sejak ada kejadian M60 itu surat-suratnya kurang lengkap, langsung dikandangin. Kandangin. Sebelum Dikandangin. kejadian M60, sebelum kejadian Angke. Itu udah biasa Pak, 86. Misalnya telat nih kita KIR, mati sebulan, kita jalanin. Ataupun izin trayeknya belum diperpanjang. Ntar kita tanyain sama pengurusnya, siapa ini? Lagi diurus Pak. Oke lah, Kasih? kasih jalan. Kasih berapa? Ya biasa Pak, 20.000. Oh, standar tuh 20.000. Ya minimal kan kita lihat-lihat ada pangkatnya. Kalau pangkat yang tinggi kasih berapa? Ya minimal gocap lah. 50. Iya, 50. Itu paling tinggi tuh ya? Paling tinggi. Paling rendah 20.000. 20.000. Kalau sedang nyetir Metro Mini, sering Pak menerobos lintasan kereta api. Udah bunyi teng 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 teng. Tutup, masih ada selah dikit, tetap dijalanin, tetap dilewatin. Ya itu tergantung manusianya Pak. Bapak pernah? Saya pernah dulu. Pernah? Tapi bukan di Mikro Mini. Bawa berapa penumpang waktu itu? Waktu itu kalau nggak salah 8 orang. Dari arah mana ke mana masih ingat? Dari asal Priuk ke kota. Tuh. Itu kan perlintasan banyak Pak. Kok nggak takut sih Pak? Kan Bapak 8 penumpang, punya keluarga, nggak tahu yang terjadi apa, tiba-tiba mesinnya mati, ketabrak kereta, selesai semua. Ya, itu kan kita nggak berpikir sampai di situ Pak. Yang di dalam benak pikiran Kenapa nggak kita. berpikir sampai ke situ Pak? Karena apa? Kita ikut bersetoran Pak. Misalnya kita naik pagi, kan naik pagi sampai siang, buru-buru setoran dapat, buat beli bensin solar aja kurang. Makanya fokus kita nyari selama masih bisa ada kesempatan, ya masalah dia musibah ditabrak itu mungkin udah
kalau kita kembali lagi, ya udah apesnya gitu loh. Yang terpikir kita aja uberan setoran. Bapak nggak mikir ada 8 penumpang, ada belasan penumpang, ada puluhan penumpang yang Bapak bawa waktu itu? Semua itu kita juga pikirin, Pak. Tapi setoran itu lebih penting pada waktu itu Bapak lebih mikir penting. ketimbang membawa penumpang itu? Nah, itu. Paling depan pasti dapat sewa dong. Oleh karena itu yang paling depan dengan cara apapun harus tetap di depan. Benar. Mau ada kereta api, mau palang pintu sudah teng tutup, tetap hajar terus.